Ini sangat mengagetkan sekali, di mana yang para oposisi ya selalu mengkritik kebijakan hutang Presiden Joko Widodo. Hutang terus hingga membengkak. Tetapi ternyata ACT yang dipuja-puja ternyata malah memiliki hutang. Kemungkinan kalau Presiden Joko Widodo dan Sri Mulyani mendengar berita ini, pasti juga tertawa sinis ya kemungkinan. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that... Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rasanya saya kepingin ketawa terbahak-bahak ya, dimana setiap hari ia memikirkan hutang negara Indonesia, yaitu hutang kian membengkak. Tetapi ini ada berita yang menurut saya lucu sih. Bisa ngomong tapi nggak bisa membuktikan lah. Nah di sini yaitu dari detiknews.com. Polri, Operasi Syariah 212 akui terima 10M dari ACT. Nah ternyata 10M itu untuk apa? Yaitu untuk membayar hutang men. Ternyata suka ngutang ya. Nah ini dari Santorini. Jadi katanya uang 10M itu untuk membayar hutang perusahaan afiliasi ACT kepada Koperasi Syariah 212. Bener gitu? Bagus. Bayar hutang pakai dana sosial dari Boeing yang harusnya untuk kompensasi terjadi penerbangan. Gini nih akhlak dari ACT yang sebenarnya. Apalagi yang untuk pembayaran hutang tersebut dari dana sosial dari Boeing yang seharusnya untuk mereka yang mempunyai hak, tetapi malah untuk membayar hutang sebesar 10 miliar. Saya rasa ini ada yang janggal sih. Masa sih ACT mempunyai hutang juga? Padahal gaji petinggi ACT sebesar 450 juta. Itu banyak sekali. Tetapi 10 miliar untuk membayar hutang. Ternyata selain menyelewengkan juga suka hutang. Ini bener-bener harus diaudit betul-betul lah. Ini sungguh mengagetkan. Bahkan ada berita lagi, yaitu yang diselewengkan ACT yaitu 2 kali lipatnya, yaitu 68 miliar. Wow. Jadi ini dari liputan6.com. Polri menyatakan bahwa Yayasan Aksi Cepat Tanggap menyelewengkan dana kemanusiaan untuk ahli waris korban pesawat jatuh Lion Air hingga 68 miliar. Adapun 10 miliar diantaranya untuk membayar hutang kepada Koperasi Syariah 212. Ini sangat mengagetkan sekali, di mana yang para oposisi ya selalu mengkritik kebijakan hutang Presiden Joko Widodo. Hutang terus hingga membengkak. Tetapi ternyata ACT yang dipuja-puja ternyata malah memiliki hutang, yaitu ACT membayar hutang 10 miliar. Ini sungguh lucu sekali ini, sungguh ngakak. Kemungkinan kalau Presiden Joko Widodo dan Sri Mulyani mendengar berita ini, pasti juga tertawa sinis ya kemungkinan. Hasil sementara temuan dari tim audit keuangan akuntan publik bahwa dana sosial Boeing yang digunakan tidak sesuai peruntukannya oleh Yayasan ACT sebesar 68 miliar. Itu sungguh di luar dugaan. Jadi 2 kali lipat dari temuan semula, yaitu kalau nggak salah 34 miliar ya. Ternyata ini membengkak 68 sekarang. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Perlu cek pembukuan juga, beneran hutang atau cuma akal-akalan. Nah bisa jadi cuma akal-akalan aja. Harus dicek betul-betul itu. Itu sih modus saja bro. Senjata paling mudah untuk bayar hutang. Semoga polisi bisa menelusuri soal ini dengan profesional. Masih banyak yang belain bro. Lah kalau afiliasi berarti emang ACT dan KS 212 emang kerjasama. Maksudnya partner ACT yang hutang mengatasi masalah dengan masalah baru. Ya oke. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Polri menyatakan bahwa Yayasan Aksi Cepat Tanggap menyelewengkan dana kemanusiaan untuk ahli waris korban pesawat jatuh Lion Air JT 610 dari Boeing hingga 68 miliar. Adapun 10 miliar diantaranya untuk membayar utang ke Koperasi Syariah 212. Hasil sementara, temuan dari tim audit keuangan akuntan publik bahwa dana sosial Boeing yang digunakan tidak sesuai peruntukannya oleh Yayasan ACT sebesar 68 miliar. Tutur Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Aziza di Mabes Polri pada Jakarta Selatan, Rabu 3 Agustus 2022. Menurut Nurul, Koperasi Syariah 212 telah mengakui adanya perjanjian kerjasama PKS dengan ACT.
Surat perjanjian tersebut berisikan tentang pemberian dana pembinaan UMKM sebesar 10 miliar dan kemitraan penggalangan dana atau fundraising sosial dan kemanusiaan. Ketua Umum Koperasi Syariah 212 mengakui menerima dana sebesar 10 miliar dari Yayasan ACT Jelas Dia. Kasubdit 4 Ditipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji menambahkan bahwa faktanya hal tersebut hanyalah kamuflase pembayaran utang 10 miliar dari perusahaan yang terafiliasi ACT kepada Koperasi Syariah 212. Sesuai PKS antara ACT dan Koperasi Syariah bunyinya memang seperti itu. Tapi faktanya merupakan pembayaran hutang salah satu perusahaan afiliasi ACT. Jadi dibuat PKS untuk menutupinya dan yang digunakan adalah dana sosial Boeing. Faktanya itu, kata Andri. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Presiden ACT Ibnu Kajar serta mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan dana pemberian bantuan Boeing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Selain Ahyudin dan Ibnu Kajar, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 pembina ACT sebagai tersangka, yakni Heriana Hirmain dan Nia. Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah melaporkan hasil audit keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap terkait dugaan penyelewengan dana donasi yang bertambah menjadi total 68 miliar. Dana itu merupakan bantuan donasi yang diberikan pihak Boeing untuk korban kecelakaan Lion Air JT610. Adapun sebelumnya, Kabareskrim Polri mengungkapkan yayasan kemanusiaan tersebut diduga telah menyelewengkan dana sebesar 34 miliar dari total 138 miliar yang diperuntukkan ke korban kecelakaan Lion Air JT610. Mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Kabar juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hasil sementara temuan dari tim audit keuangan akuntan publik bahwa dana sosial Boeing yang digunakan tidak sesuai peruntukannya adalah Yayasan ACT sebesar 68 miliar, kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah dalam konferensi persnya. Penyelewengan dana tersebut berasal dari pemotongan sebesar 20% hingga 30% yang dilakukan sebagaimana hasil SKB Surat Keputusan Bersama pada nomor 002 SKB YACT 5/2013, nomor 12 SKB ACT 5/2015 dan 3 Opini Dewan Syariah nomor 002 DS ACT 3/2020. Juga dikuatkan dengan adanya surat keputusan manajemen yang dibuat setiap tahun dan ditandangani oleh keempat tersangka, ucap Nurul. Temuan 68 miliar akuntan tersebut bertambah 2 kali lipat dari sedianya. Temuan penyelewengan dana bantuan Boeing mencapai 34 miliar, bersumber total yang diberikan sebesar 138 miliar. Bareskrim Polri juga telah menetapkan 4 tersangka di kasus ACT ini. Mereka adalah mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Kajar, Ketua Pegawai ACT pada 2019 hingga 2022, anggota pembina ACT Heriana Hirmain, dan Ketua Yayasan ACT Novia Riyadi Imam Akbari. Diketahui sebelumnya, Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Kajar serta mantan Presiden Ahyudin ditetapkan sebagai tersangka. Dari penyelewengan tersebut, salah satunya masuk ke kantong Koperasi Syariah 212 sebesar 10 miliar. Kombes Helvia Segaf pun mengatakan dana yang diterima ACT dari Boeing kurang lebih 138 miliar digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih 103 miliar dan sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya, katanya saat jumpa pers di Mabes Polri pada Senin 25 Juli. Adapun juga telah ditetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Heriana Hirmain dan Nia, anggota pembina ACT. Dari penyelewengan tersebut, para tersangka terancam hukuman penjara hingga 20 tahun, ancaman penjara untuk TPPU 20 tahun dan penggelapan 4 tahun, tutur Helvi. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Alumni 212 Slamet Ma'arif mengaku tidak tahu apa soal dana tersebut.